Halo teman-teman, nah hari ini saya mau sharing nih ya, teman-teman yang mau bikin visa Schengen ya. Visa Schengen itu susah-susah gampang ya. Apa sih? Ada yang bilang susah, ada yang bilang gampang. Tapi yang penting kita itu sebenarnya ngerti dulu persyaratannya. Asal diikutin persyaratannya pasti sebetulnya di approve ya, pasti di approve. Nah, pertama-tama yang pertama kali kalau misalnya mau bikin visa Schengen, jadi karena kan visa Schengen itu adalah Uni Eropa. Nah, seperti yang saya cek di sini, jadi satu visa itu sebetulnya kita bisa masuk ke 26 negara ya. Jadi bisa nanti teman-teman cek ya di Google, 26 negara di Eropa. Nah, cuman kita nggak bisa ada persyaratannya buat masuk. Jadi kita persyaratan utamanya itu ada dua ya. Pertama, di mana kita landing, di situ kita bikin visa, atau di mana kita tinggal yang paling lama. Misalnya kita tinggal 2 minggu di Eropa. Misalnya kita mau ke 3 negara nih. Negara mana yang paling lama? Yang paling lama. Nah, cuman kalau lebih gampangnya sih udah dibikin di negara di mana kita landing. Jadi pesawat kita landingnya di mana. Nah, persyaratannya biasanya, nah yang agak ribet buat sekarang nih ya setelah masa pandemik ini, yang paling ribet itu memang persyaratan si Schengen itu yang paling banyak ya. Jadi mereka akan minta tiket pesawat pulang pergi udah jelas, terus bookingan akomodasi. Jadi kalian bisa, kalau masalah tiket dengan akomodasi ini bisa bikin bodong, kalau saya nyebutnya bodong. Jadi karena kita nggak tahu, karena semenjak pandemi itu kadang-kadang katanya suka ada yang tiba-tiba di reject dan sebagainya atau terlambat. Nah, booking tiket dulu, terus beli bookingan hotel atau bookingan akomodasi, teman-teman bisa di lewat booking.com yang bisa di free cancel. Jadi kalian booking dulu sesuai dengan jumlah hari dan sesuai dengan itinerary. Nah, setelah bookingan dan tabungan itu 3 bulan ya. Terus biasanya ada surat dari pekerjaan, rekomendasi dari pekerjaan bahwa kalian bekerja di sininya. Terus apalagi ya? Kayaknya itu deh. Itinerary, dia minta itinerary biasanya. Terus biasanya ada transport kalau misalnya yang di dalam misalnya kita mau dari Prancis ke Belgia naik bus. Nah, harus ada tiket busnya. Nah, tapi even kalau sebetulnya enggak pun kita bisa terangkan sama si officernya ya di VFS. Nah, gimana caranya? Ya, cek dulu di website. Ya, kebanyakannya Schengen itu lewat VFS. Jadi VFS itu adalah suatu, kalau kata saya jadi third party ya. Jadi kayak agentnya. Jadi biar kita nggak langsung ke kedutaan. Nah, udah jelas pasti ke VFS, tapi beberapa negara kita harus mengisi formnya itu di websitenya si negaranya. Ya, seperti semisal yang terakhir saya bikin Netherlands ya. Nah, kita masuk dulu ke websitenya si Netherlands, isi formnya, keluar formnya di itu, baru kita ambil slot di VFS. Nah, ini juga permasalahan di VFS itu kita harus ambil slot tanggal, jadi agak jauh-jauhan lah ya ngambil slotnya, karena sekarang itu ya saya bilang mau gimana ya, sebetulnya mungkin agak diperjualbelikan juga oleh VFS, tapi ya sudahlah, kita ambil agak jauh, jadi ambil dulu slotnya, isi dulu formnya. Kalau Netherlands kemarin kita bayar di sana ya di VFS-nya. Nah, setelah pada tanggalnya kita ke VFS-nya bisa Jakarta, bisa Denpasar. Kalau di Indonesia waktu itu saya di Jakarta, sesuai dengan jam, gak usah datang ke pagian karena kita boleh masuk itu 10 menit sebelum jam yang kita ambil. Ya, jadi misalnya kalau ada jadwalnya jam 11 kurang 10 menit, jadi 10:50 baru kita boleh masuk. Jadi ngapain datang di sana nanti daripada penuh-penuh dan ngantri-ngantri. Mendingan ini dulu siapin si dokumen. Nah, satu lagi buat Schengen, ini yang kemarin agak ribet buat saya. Dia tuh minta fotokopian banyak banget, minta kertas-kertas yang sebetulnya saya rada tidak suka dengan katanya paperless, tapi banyak banget kertas yang dia minta. Jadi selain tiket, bookingan akomodasi, itinerary, finance, jadi maksudnya keuangan 3 bulan,
terus minta surat rekomendasi dari bank, surat rekomendasi pekerjaan. Setelah itu, di mana visa Schengen sebelumnya yang pernah ada di paspor kita sekarang dan yang paspor sebelumnya harus di-copy. Ya, waktu kemarin saya nggak ngopi di rumah karena saya nggak tahu, karena di websitenya itu tidak tertulis bahwa visa Schengen yang terdahulu itu harus difotokopi. Akhirnya saya fotokopi di sana, itu fotokopinya ya tahu sendiri ya, semuanya dijadikan komersil. Jadi siapin dulu. Jadi kalau misalnya ada pernah bikin visa Schengen dan fotokopi bawa ya, karena mereka butuh, even bukan dari Netherlands, dari negara apapun, pokoknya Schengen, karena mereka butuh data katanya. Saya juga nggak ngerti data apa. Nah, setelah udah masuk, kalau kita datang sendiri, sebetulnya jadi satu orang itu bisa, misalnya kalau saudaranya mau dibawa nih, satu orang yang bikin slot di VFS, dia bisa bawa kalau nggak salah 5 orang ya, misalnya kalau kayak satu keluarga, anak sama anak istri gitu ya, dan bapaknya yang daftar, anak istrinya itu sebetulnya nggak usah datang kecuali belum pernah biometrik. Nah, kalau saya kan karena saya sendiri, dan sebetulnya saya berapa bulan yang lalu tuh bikin Denmark, dia tetap harus di biometrik. Itu pun yang agak tidak mengerti, karena ya staffnya mbaknya cuma bilang, ya bu, kan ibu udah di sini, udah aja di biometrik lagi, karena biometrik itu setahu saya bisa 5 tahun expirednya. Tapi ya sudahlah ya, akhirnya udah di biometrik. Kalau misalnya kita ada perjalanan lagi, misalnya 1 tahun ini kita ada 2 kali. Nah, biasanya kan sekarang agak pelit-pelit tuh si Schengen kasihnya. Nah, kita minta ke mbaknya, tolong dong mbak, saya nanti bulan segini ada pergi lagi, kalau bisa minta di request 1 tahun atau 2 tahun ya. Biasanya mbaknya cuma ngomong, ya saya cuma tulis, saya note, nanti keputusannya ada di kedutaan, ya sudahlah ya. Nah, setelah biometrik, bayar di loket. Setelah itu karena saya posisinya di Bandung, saya minta dikirim, ada ongkos kirim. Prosesnya kan 14 hari kerja. 14 hari kerja. Nah, dari 14 hari kerja itu nanti dikirim langsung ke Bandung. Waktu itu sih saya nggak 14 hari kerja ya, cuman 2 minggu kurang. 2 minggu kurang, jadi 2 minggu hari kurang, berarti sekitar 9 hari, 10 hari kerja udah nyampe lagi pasportnya di Bandung. Nah, pada saat di sana biasanya nanti akan ditanya kebanyakannya, kayak waktu kemarin saya bikin visanya visa dari Belanda, tapi saya landing di Jerman. Dia akan tanya, kenapa kamu bikin visanya dari Belanda? Kamu kan landingnya emang dari sini, kamu mau ke Belanda ya? Kita tinggal ngomong aja, memang kita udah ini planningnya mau ke Belanda ya. Jadi jujur aja waktu interview di airport ya. Jadi jangan asal sepanjang kita semua punya bukti, jangan pernah takut ada ditolak atau apa. Kalau kita ragu-ragu, biasanya mereka tuh kan mencurigai, kok kenapa kamu ngejawabnya ragu-ragu. Nah, itu tipsnya sebenarnya, tips bikin visa, atau pas nanti di imigrasi pas ada pemeriksaan ya. Jadi ini yang bisa saya share mengenai visa Schengen. Jadi kalau teman-teman misalnya mau keliling Eropa, visanya cuma 1 ya, visanya cuma 1. Jadi cuma ada beberapa negara Eropa yang memang dia tidak, jadi dia ada posisinya di dalam Eropa, di dalam Eropa, tapi dia punya ketentuan sendiri untuk visanya. Nanti saya akan bahas di next video mengenai visa. Jadi kita posisinya di Uni Eropa, tapi dia harus visanya bukan pakai visa Schengen. Oke, terima kasih. Semoga bisa membantu teman-teman semua. Silahkan like, subscribe ya, biar konten saya maju. Thank you. Semoga berguna. Oke.